Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yazar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdari. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Sahibul Bait Bapak Haji Busaydir bin Haji Surah, Akhinal Mahbub Al-Ustaz Haji Rian Fahmi bin Haji Musaydir, para asatid, para habaib, para jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini hakikatnya kita dipertemukan dan diundang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak mungkin kita bisa menghadiri acara maulid kalau memang bukan Nabi sendiri yang mengundang kita dengan wasilah Sahibul Bait. Dan tempat ini menjadi terhormat, tempat ini menjadi mulia malam ini. Kenapa? Karena malam ini tempat ini disebut nama orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, "Ma min baitin quri'a fihi maulidir Rasul illa wa haffathumul malaika wa mutawafuna bin nur." Apabila di satu tempat, apakah itu rumah, masjid, majlis taklim dan sebagainya, dibacakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, maka rumah ini bukan cuma sekedar kita saja yang memenuhi, tapi malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah jumlahnya bukan 10 yang kita kenal, yang tidak kita kenal ribuan. Malam ini mereka menghadiri acara ini untuk mengawal kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Harapan kita mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad, dan di dunia mendapat bimbingan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan merupakan tradisi, bukan merupakan kebiasaan tahunan, tetapi merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan manusia yang menyebabkan kita kenal Allah, yang menyebabkan kita menjadi muslim dan muslimah, yang menyebabkan kita menjadi orang yang beradab dan berakhlak, sehingga kita tahu bagaimana cara mendidik keluarga, bagaimana cara kita bergaul dengan tetangga dan masyarakat, bagaimana kita bisa mengayomi orang-orang yang lemah dengan akhlak dan kasih sayang. Ini semua disebabkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, "Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayyan lahu ta'aman wa amilan salihan ba'athallahu yawmal qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa salihin wa yakunu fi jannatin na'im." Ini mudah-mudahan pernyataan Imam Syafi'i ini khusus buat Sahibul Bait, buat tuan rumah. Siapa yang mengumpulkan orang banyak, mengundang saudaranya, mengundang tetangganya, mengundang sesama muslimnya untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tempat itu, dari mulai kita duduk sampai saat ini selalu diajak berzikir kepada Allah. Berzikir lewat tahlil, berzikir lewat sholawat, berzikir lewat pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, ditambah dengan tausiah agama agar kita mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Terakhir kita dijamu
dengan makanan, dengan minuman yang halal, maka Allah akan bangkitkan sahibul bait, Allah akan hidupkan sahibul bait nanti di yaumil mahsyar bersama para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wasalihin, dan orang-orang yang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, terakhir dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, baginda Nabi besar Muhammad SAW mencintai kita melebihi daripada cinta istri kita, melebihi daripada cintanya suami kepada seorang istri, melebihi cintanya seorang kekasih kepada kekasihnya. Kalau orang lain mencintai kita mungkin ada sebab, mungkin dia kaya, mungkin dia ganteng, mungkin dia cantik. Kalau besok hartanya habis dia gak cinta. Mungkin besok kalau sudah tidak ganteng lagi, dia tidak akan dicintai. Mungkin kalau sudah tidak cantik, akan pindah cintanya. Tapi lihat cintanya Nabi Muhammad kepada kita. 23 tahun Nabi diutus oleh Allah dengan kesabaran, dicaci, dimaki, diancam, dan diperlakukan yang tidak baik oleh orang-orang kafir. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar. Kenapa? Yang ada dalam hati dan pikiran Nabi Muhammad, bagaimana umatku selamat dunia akhirat. Begitu Rasulullah selesai berdakwah, Rasulullah akan mengakhiri hidupnya. Sudah berbaring di tempat tidur. Sebelah kanan Nabi Muhammad malaikat Jibril alaihissalam. Sebelah kiri Nabi Muhammad putri beliau Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain. Kemudian para sahabat Nabi di antara Khulafaur Rasyidin. Di depan Nabi malaikat Israel. Ketika malaikat Israel mulai mencabut ruhnya Nabi Muhammad sampai di lutut atau di dengkul, Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, tolong berhenti sebentar, saya tidak kuat merasakan sakitnya dicabut nyawa. Malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi Muhammad berteriak, ya Habibar Rahman, hai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling ringan, yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan manusia yang lain, hanya diberikan oleh Allah untuk. Kaget Rasulullah. Kalau yang paling pelan saya nggak kuat, kalau yang paling ringan saya kesakitan. Wa kaifa bi ummati, bagaimana dengan umatku? Disitulah Nabi Muhammad sudah tidak memperdulikan rasa sakit dicabut nyawa. Disitulah Nabi Muhammad sudah tidak memperdulikan perihnya dicabut nyawa. Lupa pada saat itu yang diingat adalah kita umatnya. Sambil berdoa, ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang menanggung ya Allah. Yang terpenting umatku tidak merasakan sakitnya dicabut nyawa. Wafatlah Rasulullah. Begitu Rasulullah meninggal dunia, berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Tapi ingat, wafatnya Nabi Muhammad, meninggalnya Nabi Muhammad tidak sama dengan orang biasa. Beliau hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Senin dan Kamis, amal perbuatan kita dilaporkan oleh malaikat pencatat amal. Ketika Nabi Muhammad mendengar dan membaca dari amal soleh umatnya, Nabi Muhammad berdoa, alhamdulillah, berterima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan taufik dan tuntunan kepada umatku, sehingga umatku mau beramal soleh. Muliakan umatku, berkahi umatku, bahagiakan umatku hidupnya, dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau Nabi Muhammad mendapat laporan tentang kejelekan umatnya, tentang dosa-dosa dan kesalahan umatnya, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, ampuni umatku ya Allah. Umatku memang lemah, tidak mampu ya Allah untuk menahan hawa nafsunya, tidak mampu ya Allah untuk menjauhi daripada godaan syaitan ya Allah. Jikalau Engkau cinta kepada aku ya Allah, tolong lihatlah aku ya Allah, maafkan umatku ya Allah. Terakhir nanti di yaumil mahsyar, di saat manusia dibangkitkan dari kubur, tidak ada satu manusia yang peduli kepada kita. Siapapun orang yang kita idolakan pada waktu itu sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Orang tua melarikan diri, teman melarikan diri, sahabat melarikan diri, kekasih yang kita cintai melarikan diri.
hanya satu manusia yang mulia, yang paling peduli, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi sambil memanggil-manggil kita, melambaikan tangannya, ana laha, wahai umatku, akulah manusia yang diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat dan pertolongan kepada kamu. Saudara-saudara hadirin, pertanyaan kita, apa yang akan kita berikan kepada Nabi Muhammad? Hari ini adalah ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad. Apakah sudah kita membawa hadiah dan kado untuk Nabi Muhammad? Kadonya Nabi Muhammad bukan kado seperti orang biasa. Hadiah untuk Nabi Muhammad bukan hadiah seperti orang biasa. Satu hadiah Nabi Muhammad, la tusawwidu wajhi indallahi bisayyiati a'malikum. Jangan kamu permalukan aku di hadapan Allah dengan kejelekan-kejelekan amal perbuatanmu. Artinya dari saat ini sampai akhir hayat, mari kita mendekat kepada Allah lewat jalurnya Nabi Muhammad, lewat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad yaitu orang-orang yang nanti di akhirat tidak akan bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana di saat kita kepanasan di yaumil mahsyar, di saat kita gelisah dan galau, berharap ketentuan dan keputusan Allah, apakah saya masuk surga atau neraka? Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ini yang kita pikirkan, saudara-saudara. Orang banyak mengeluh kesusahan dunia. Kesusahan dunia paling susahnya paling lapar. Kesusahan di dunia paling susah gak punya duit. Kesusahan di dunia paling top miskin. Tapi kesusahan di akhirat lebih berat daripada itu. Di mana manusia akan peduli kepada kita kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Makanya saya berharap, marilah jadikan anak-anak kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang mahabbah kepada Rasulullah SAW. Saya teringat ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menghampiri Nabi, atau nyambangin Nabi, atau nengokin Nabi ketika sakit. Nabi bertanya, ya Jibril, akan sekembali. Wahai Jibril, apakah engkau akan turun ke dunia ini setelah aku tiada? Dijawab oleh Jibril, nah betul, aku akan turun lagi ke dunia 10 kali. Apakah masih ada ajaran Allah yang belum aku bawa? Apakah ada syariatnya Allah yang belum aku sampaikan? Jibril kembali bertanya, tidak ya Rasulullah, semua yang kau sampaikan, semua yang dari Allah sudah sempurna kau sampaikan. Makanya jangan berkata, jangan sampai punya pikiran bahwa agama Islam tidak sempurna. Agama Islam satu-satunya agama yang paling sempurna, karena Nabi membawa dari Allah kepada kita sangat penuh dan sangat cukup. Lalu Nabi kembali bertanya, kalau begitu kau turun ke dunia untuk apa? Aku kembali ke dunia akan mencabut 10 keindahan dan 10 kenikmatan. Di antara yang 10, raf'ul mahabbah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Rasulullah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Islam, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Quran, dicabutnya rasa cinta manusia kepada ulama dan kepada aulia dan kepada kebaikan-kebaikan. Sekarang sudah nyata, saudara-saudara. Jangan dikira modal cinta tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Walaupun sekelas wali besar, wali agung, ketika ia mau masuk ke dalam surga, begitu dibuka pintu surga oleh malaikat Ridwan bertanya, kalian bisa masuk surga karena apa? Kalau orang tersebut menjawab, aku masuk surga ini wasilah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang mengenalkan aku kepada Allah, yang mengenalkan aku kepada Quran, yang mengenalkan aku kepada Islam, sehingga aku bisa taat dan ibadah kepada Allah, maka orang tersebut dipersilahkan masuk surga. Tapi kalau orang itu berkata, aku
aku bisa sendiri, aku beriman kepada Allah tanpa Muhammad, aku bisa baca Quran tanpa Muhammad, aku ngerti Islam tanpa Muhammad, malaikat Ridwan langsung membanting pintu, ditutup dan diusir orang tersebut. Ternyata semua manusia bisa masuk surga karena Nabi Muhammad SAW. Makanya kita merapat kepada Nabi Muhammad, kita dekat kepada Nabi Muhammad. Bawa anak-anak kita, bagaimana caranya supaya kenal Nabi Muhammad. Habib, saya orang awam, saya orang tua yang kurang paham agama. Di sini banyak pondok pesantren, di sini banyak madrasah, di sini banyak guru-guru yang mahabbah kepada Rasul, yang satu paham dan satu akidah kepada kita. Titipkan anak kita kepada mereka supaya anak kita dibangun dan dibina jiwanya menjadi orang yang mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara hadirin, bagi orang tua yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak yang soleh dan solihah, tetap hidupnya akan rugi. Harta ditinggalkan, jabatan ditinggalkan, tapi anak yang soleh dan solihah ini yang bakal menyelamatkan kedua orang tua. Saya ingat ketika Nabi Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan, Nabi melihat Siratul Mustaqim, rambut yang terbelah 7. Semua orang yang masuk surga harus lewat itu jembatan, lewat rambut tersebut. Di ujung sana, di dekat pintu surga, banyak barisan orang tua yang soleh dan solehah. Bapaknya baik, ibunya baik, orang tuanya kedua-duanya ahli ibadah. Begitu kakinya mau melangkah ke ubin surga, anaknya keluar dari neraka jahanam sambil menarik-narik kaki ibunya, sambil menarik-narik betis bapaknya, sambil berkata, ya Allah, ini ibuku, ini bapakku, dia sholat sendirian, dia ibadah sendirian, dia beriman sendirian, dia belajar sendirian, dia mengaji sendirian, tapi aku tidak diperdulikan ya Allah. Sampai mati pun aku tidak kenal Engkau ya Allah. Saya tidak bisa cinta kepada Rasulmu ya Allah, sehingga saya berakhlak jelek, berperilaku yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad, sehingga aku mati su'ul khatimah atau mati dalam keadaan tidak baik. Maka masukkan ibu bapakku ke dalam neraka. Maka oleh karena itu jangan sembarangan, jangan dianggap kalau kita sudah sholat, sudah ngaji, sudah baik, tanpa ada tuntutan tetap bakal dituntut. Orang tua amalnya banyak tapi meninggalkan anak yang tidak beramal, amalnya orang tua bakal habis karena anaknya. Tapi sebaliknya, kalau orang tua amalnya kurang, orang tua banyak dosanya, orang tua banyak salahnya, tapi meninggalkan anak yang soleh dan solihah, bisa selamat gara-gara anaknya. Kenapa? Karena seorang anak yang nanti dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya, yang pertama dilihat ibunya sedang menangis karena gak kuat panasnya matahari, bapaknya sedang menangis gak kuat karena panasnya matahari. Matahari di yaumil mahsyar sudah hampir lengket dengan kulit kepala kita, naudzubillah. Lalu sang anak berkata, ya Rabb, kalau ada amalku yang kau terima, ada amalku yang kau senangi, ambil sedikit ya Allah, berikan ibu bapakku. Yang penting ibu bapakku tidak terkena azab di mana mahsyar dan tidak terkena sengatan matahari. Langsung dijawab, Allah menjawab kepada anak kita, hai hambaku, asal engkau ikhlas di dalam beramal, selama hidupmu kamu tulus ikhlas di dalam beribadah kepada aku, ibu bapakmu pasti akan masukkan ke dalam surga bersama kamu. Kenapa ibu bapak kita dimasukkan surga bersama anak-anaknya? Karena anaknya bisa baca Quran sebab usaha orang tua. Anaknya bisa jadi ustaz, bisa jadi alim karena ikhtiar dan usaha orang tua. Dibawa ke guru ngaji, dibawa ke rumah kiai, dibawa ke rumah habib, dibawa ke pondok pesantren, dibiayai, diperhatikan kebutuhannya, sehingga anak itu menjadi anak yang kenal sholat, menjadi anak yang kenal Quran, bisa mengamalkan ilmunya, punya murid, punya jamaah. Pasti orang tuanya ini kebagian kebaikan daripada anak-anak. Sekarang ini mohon maaf saudara-saudara, banyak anak-anak kita baik bukan karena dorongan orang tua, tapi ajaran teman. Kamu bisa kenal majlis maulid itu dari mana? Oh, saya diajar teman.
Kamu bisa hadir pengajian, siapa yang bawa? Diajak teman. Ibumu kemana? Bapakmu kemana? Oh, nggak tahu, nggak pernah nyuruh dan nggak pernah tahu. Nah, disinilah orang tua yang akan rugi nanti hidupnya di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan saya berharap setelah Maulid Nabi Muhammad SAW kita merubah sikap kita. Umur kita nggak tahu Pak, ya. Umur kita sudah berjalan berapa tahun? Apakah masih panjang? Apakah besok diputuskan sama Allah Taala? Jangan sampai kita menutup mata, dalam hati kita tidak ada mahabbah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi di yaumil qiyamah berapa banyak malam ini orang bersolawat kepada Rasulullah dengan wasilah orang yang punya rumah ini. Dan insya Allah kita semua yang hadir di majlis ini, termasuk Sahibul Bait khususnya, mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, dan termasuk tetangga-tetangga kita mendapat keberkahan, keamanan, kesentosaan baik di dunia dan di akhirat, terlebih-lebih diturunkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.